Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, perkenalkan nama saya Rizka dari kelas SI 401 dengan NIM 220101010092. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi sebagai pemenuhan tugas untuk mata kuliah pemrograman berbasis objek yang diampu oleh dosen Bapak Azlan. Pada tugas kali ini uh, diarahkan untuk membuat sebuah sistem aplikasi sederhana dengan pemrograman Java, kemudian melakukan report final project. Nah, berikut untuk final project yang saya buat. Oke, yang pertama di sini saya membuat sebuah sistem aplikasi penjualan sederhana, yang mana aplikasi ini dibuat dalam rangka untuk mengelola transaksi penjualan pada sebuah toko. Kemudian sistem ini dirancang untuk mencatat penjualan, menghitung total biaya, kemudian menyimpan transaksi tersebut dalam sebuah database. Nah, dengan adanya sistem ini diharapkan dapat membantu mempermudah proses administrasi penjualan serta mengurangi kesalahan yang mungkin dilakukan apabila dilakukan pencatatan secara manual. Kemudian untuk tujuan dikembangkannya program ini, yang pertama untuk mengembangkan aplikasi penjualan yang dapat mencatat setiap transaksi penjualan serta memastikan aplikasi dapat menghitung biaya total secara otomatis. Kemudian menyimpan data tersebut ke dalam sebuah database untuk keperluan pencatatan dan juga laporan. Yang ketiga untuk menyimpan data barang ke dalam database juga untuk kepentingan pencatatan dan juga laporan. Nah, kemudian untuk ruang lingkup project ini mencakup dalam beberapa pengembangan fitur. Yang pertama atau number. Jadi untuk penomoran otomatis untuk setiap ID barang atau transaksi yang ditambahkan. Kemudian ada tambah data barang untuk menambahkan data barang baru, fungsi CRUD ya untuk edit, hapus. Kemudian ada fungsi pencarian dan juga report dalam bentuk tabel data barang, yang mana ini akan menampilkan data barang dalam sebuah tabel yang dapat dibaca. Nah, untuk fitur ini mencakup pada yang tertera di tugas ya, harus ada sistem untuk login, kemudian proses, output, dan juga laporan. Nah, untuk timeline dan roadmap-nya sendiri seperti ini. Jadi, tugas dimulai per tanggal 5 Juni, di-upload melalui SMS. Kemudian pada tanggal tersebut, ini sudah melakukan perencanaan di awal. Jadi, mencari ide serta analisis dan perencanaan di awal. Jadi, di tanggal ini ada proses identifikasi untuk kebutuhan, pembuatan rencana, dan juga estimasi waktu pengerjaan. Kemudian di tanggal 6 sampai 7 Juni dilakukan desain sistem yang mana mencakup kegiatan untuk perancang arsitektur sistem, database, dan juga desain UI.
Kemudian di tanggal 8 sampai 12 ini mulai implementasi sistem untuk mengembangkan program, fitur-fitur, dan juga melakukan pengujian di awal. Kemudian di tanggal 13 ini dilakukan pengujian sistem, yang mana proses ini melakukan pengujian secara menyeluruh dari sistem yang sudah dibuat. Kemudian per tanggal 14 Juni ini mulai penyusunan laporan sebagai eh, salah satu apa namanya sebagai salah satu tugas juga untuk melampirkan laporan proyek ya, hasil proyek. Kemudian di tanggal 15 Juni dilakukan review dan review laporan, kemudian revisi berdasarkan eh, feedback atau bug-bug yang ada. Kemudian per 16 Juni dilakukan finalisasi laporan dan juga persiapan untuk pengumpulan. Kemudian di tanggal 17 sesuai dengan deadline nanti akan dilakukan pengumpulan tugas hasil proyek. Nah, ini untuk tampilan desain UI atau antar muka yang sudah didesain di Java NetBeans. Yang pertama ada form login ya. Untuk tampilannya sendiri cukup sederhana. Dan untuk form login, kemudian ini desain untuk penjualan. Ini jadi ada list, kemudian tabel untuk menampilkan report dan juga untuk input pembayaran. Nah, ini untuk visualisasi form input dan data barang. Ini sama ya. Juga di sini ada beberapa fitur untuk simpan, edit, hapus, dan juga keluar. Ini untuk database. Untuk database-nya cukup sederhana, jadi hanya ada untuk login ya, ada ID, username, dan juga password. Kemudian barang, ada untuk ID barang, nama barang, jenis, ukuran, harga beli, harga jual, dan juga stok. Kemudian untuk penjualan, ini ada nomor faktur, tanggal, ID customer, dan juga total beli. Sedangkan ini untuk penjualan rinci ada untuk nomor faktur, ID barang, nama barang, jumlah, harga, dan juga total. Nah, ini untuk hasil running program. Berikut untuk hasil running form login ya. Jadi saat login ke aplikasi, yang pertama nanti akan mengakses login dengan menginput username dan juga password. Kemudian akan diarahkan ke eh, ini ya. Apabila login sukses, nanti akan diarahkan ke menu utama. Nah, untuk menu utama ini mencakup dua menu tambahan, ada data, master data, yang di bawahnya ini ada data barang, kemudian ada data transaksi, nanti di bawahnya untuk input eh, penjualan. Nah, ini hasil untuk running program di bagian input penjualan. Jadi, di sini ada untuk inputan nomor transaksi ya. Nomor transaksi ini auto number, jadi akan di-create otomatis. Kemudian tanggal juga seperti itu, tanggal disesuaikan dengan eh, tanggal yang berjalan. Kemudian nanti input ID customer, nama, kemudian ID barang, nama barang, harga, dan jumlah. Setelah itu ada action yang pertama di sini ada tambah. Apabila kita tambah, nanti akan masuk ke tabel di bawah ini ya, dengan detail yang sama ya, nomor transaksi, ID barang, nama barang, jumlah, harga, dan juga total. Nah, untuk total ini nanti sudah dihitung otomatis ya. Jadi di uh, inputan ini kan ada harga dikali dengan jumlah hasilnya, ini di sini total. Kemudian
kemudian dari setiap transaksi ini nanti akan dijumlahkan lagi, yang mana nanti akan menghasilkan harga akhir di sini. Nah, kemudian di sini juga ditampilkan untuk total bayarnya berapa, kemudian ada action untuk input pembayaran. Nah, dari sini nanti inputan pembayaran ini bisa kita simpan dengan action ini ya, simpan. Setelah disimpan nanti akan langsung masuk ke database gitu. Atau kita bisa melakukan penghapusan. Nah, untuk di sini tidak disediakan action edit ya. Jadi hanya bisa menambah dan juga hapus, kemudian simpan. Nah, ini contoh yang sudah diinput tadi. Nah, ini hasilnya ya, yang menampilkan bahwa database ini sudah berhasil masuk. Tadi dengan ID transaksi ke 0006 di tanggal 15 ya. Dengan total penjualan di 372.000. Begitu juga dengan total pembayaran. Nanti akan masuk ke database penjualan. Untuk nomor fakturnya, ini sama ya, TR006 di tanggal 15 bulan 7 2024. Ini di saat saya running. Kemudian ini ID customer-nya. Nah, ini total beli gitu atau total bayarnya. Nah, kemudian yang selanjutnya ini untuk data barang sama nanti ada form untuk inputan ID barang, nama barang, kemudian jenis, eh, ukurannya, harga beli, harga jual, dan juga stok. Apabila kita sudah memasukkan ini, di sini hanya akan muncul action simpan yang pertama. Dan setelah disimpan, akan muncul message dialog seperti ini. Apabila eh, oke, nanti akan tersimpan dalam tabel ini. Setelah tersimpan, baru tombol-tombol di bawah ini akan bisa diklik gitu. Setelah itu bisa melakukan action lain seperti edit, hapus, batal atau keluar. Nah, ini ya untuk tadi data BR001, yang ini untuk BR002. Nah, ini setelah disimpan sudah masuk ya datanya BR001, BR002 akan ditampilkan dalam tabel di bawah. Nah, ini tadi ya dari ID barang, mohon maaf, di BR002 ini sudah masuk dengan nama barang celana jeans, jenis dan ukuran celana M, harga beli, harga jual, dan juga stoknya. Nah, itu baik. Berikut laporan hasil finalisasi proyek yang saya buat. Semoga dari laporan ini dapat menjadi pemenuhan tugas untuk eh, mata kuliah pemrograman berbasis eh, objek yang diampu oleh Pak Azlan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.